Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu qaumun yadhkurunallaha illa khafatumul malaika wa ghasyatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak yang mulia, sebelum kita mulai muzakarah kita, hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin mulia, kita buat dengan adab. Kita buat dengan adab. Mata melihat, telinga mendengar, kemudian hati terbuka, tidak ada aktivitas yang lain. HP dinonaktifkan. Ini agama, hadirin Allah Ta'ala, adalah menentukan kehidupan kita ini. Tidak ada proyek di dunia yang paling besar kecuali proyek agama. Tidak ada urusan yang paling besar di dunia ini kecuali urusan agama. Agamalah yang Allah Ta'ala jadikan sebab Allah hantar Nabi-Nabi. Allah jadikan dunia beserta isinya ini karena agama. Kalau bukan karena agama, hadirin Allah Ta'ala, ini dunia ini Allah Ta'ala tidak nampakkan lagi. Persoalannya hadirin, kalau agama tidak mudah masuk di hati. Agama tidak mudah masuk di hati. Kesannya tidak mudah, tapi akan mudah keluar. Tidak sama dunia. Kalau dunia kesannya cepat masuk. Ya, kau bicara dunia mak begatita mak marajin masuk. Itu bedanya hadirin Allah Ta'ala. Makanya agama ini mesti hadirin Allah Ta'ala kita lakukan dengan adab. Kalau tidak dilakukan dengan adab, maka kesannya agama hadirin Allah Ta'ala sesuai dengan keadaan bagaimana kita menyikapi agama itu. Semua amal-amal agama hadirin, tergantung bagaimana hadirin adabnya kita menyikapi hadirin Allah Ta'ala merespon amal agama itu. Itulah adab. Adab hadirin Allah Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita di dunia ini, pertama maksudnya menjadi orang beriman. Titik. Ini yang pertama. Menjadi orang beriman. Adapun yang lainnya ujian iman. Adapun yang lainnya ujian iman. Kalau jadi kaya itu ujian iman. Kalau jadi miskin itu ujian iman. Jadi rakyat itu ujian iman. Jadi pejabat itu ujian iman. Jadi laki-laki ujian iman. Jadi perempuan ujian iman. Semua keadaan itu ujian iman. Pokoknya hadirin Allah Ta'ala, pertama Allah hadirkan kita di dunia menjadi orang beriman. Kapan tidak menjadi orang beriman, kita gagal hidup di dunia ini. Kita gagal menjadi hidup manusia ini, tidak akan bermanfaat, tidak bernilai kalau tidak menjadi orang beriman. Ini hadirin Allah Ta'ala, mesti kita tahu sahabat, kalau ketika di orang yang iseng agama suta, hadirin kapal sakit. Dan lagi hidup pandang tapi dari awal masuk dalam hidup pandang, pasti hadirin Allah Ta'ala, pusat kita bingung anda, begini hidup di dunia ini. Mesti tahu betul apa Allah Ta'ala punya keinginan kita didatangkan ke dunia ini. Jadi Allah Ta'ala datangkan hidup ke dunia ini, Allah menjadi orang beriman. Maka semua nabi-nabi, rasul, ajakannya kepada manusia itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kamu berjaya. Jadi kita bagaimana ini? Mesti ada dalam benak terus dalam kehidupan kita ini. Apakah aku sudah menjadi orang beriman? Apakah aku sudah menjadi orang beriman?
Di zaman Nabi ada orang Arab datang kepada Nabi. Ada orang datang kepada Nabi. Apa katanya? Ya Rasul, saya sudah beriman. Saya sudah beriman. Allah kata, Habibullah kata, Allah Ta'ala akan turunkan jawabannya orang ini. Katakan Muhammad kepadanya, belum beriman dia. Belum beriman dia. Tetapi baru Islam. Kenapa? Iman belum masuk di dada. Iman belum masuk di dada. Jadi iman itu letaknya di dada, di hati kita. Yang tidak boleh Habibullah Ta'ala lepas satu kali 24 jam. 24 jam, berapa menit, berapa detik, tidak boleh lepas daripada iman. Kenapa? Seluruh amal-amal yang kita lakukan kita mesti berdiri di atas iman. Kalau tidak, maka amal kita itu tak berdiri di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita zakat, walaupun kita haji, kalau tidak berdiri di atas iman, maka amal kita adalah tak berdiri di sisi Allah Ta'ala. Jadi mereka ini tidak boleh, tidak mereka 24 jam, berapa detik itu, kalau masih ada lagi di bawahnya detik Allah Ta'ala, maka mesti iman itu berada terus Allah Ta'ala sampai kita dijemput oleh malakatul maut. Barulah kita termasuk orang yang berhasil di kehidupan dunia ini. Karena dunia ini tanpa kita berjuang. Dunia tanpa kita berjuang Allah Ta'ala. Tanpa kita diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu wa hum amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu kira manusia mengatakan dirinya beriman wa hum la yuftanun padahal mereka belum diuji? Jadi Allah kata iman itu pasti diuji. Seluruh keadaan inilah ujian iman buat kita semua. Jangan seolah-olah kalau susah itu ujian iman, kalau banyak duit bukan ujian iman. Semua sama. Ketika tidak ada duit ujian iman, ketika banyak duit iman ujian iman. Seluruh keadaan sehat, sakit, Allah kata semua ujian iman. Maka mau dipakai, mau dijaga, mau diperhatikan. Nabi beritahu kepada sahabat, ya sahabat, jadidu imanku. Fakabarui, piara kepamu. Allah kata karena iman ini Allah kata nilainya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Ada orang Alhamdulillah, segala nikmat di dunia ini dia telah rasakan. Dia telah mendapatkan seluruh nikmat dunia ini. Harta dia telah dapat seluruh, Allah kata seluruh kekuasaan miliknya semua. Tapi dia hidup tak beriman. Dia hidup tak beriman. Allah kata kemudian Allah beritahu kepada malaikat, celupkan sejenak saja dalam neraka-Ku, sejenak saja. Allah kata dicelupkan sejenak Allah kata kemudian dinaikkan kembali. Kemudian ditanya, pernahkah engkau merasakan nikmat di dunia? Maka orang yang berkata, saya belum pernah merasakan nikmatnya dunia. Hanya karena sekejap saja dicelup Allah kata dalam nerakanya Allah kata disebabkan karena Allah kata tidak ada iman dalam dirinya. Jadi penting Allah. Ini bicara iman tidak boleh tidak dibuat dalam sehari. Mesti selalu Allah kata. Setiap ada pembicaraan awal dulu yang paling tinggi, yang paling berharga di dunia ini. Apa itu iman? Di mana-mana kita Allah kata bicarakan iman penting Allah kata. Kenapa Allah? Hari ini seolah-olah Allah Ta'ala orang Allah kan tidak tahu apa itu nilainya iman. Jadi orang tidak tahu apa itu usaha iman. Ada pula dasar usaha iman. Yang orang tahu usaha dagang, usaha tani, usaha pertanian, usaha bisnis. Itu orang tahu. Tapi usaha iman, ada orang tidak tahu. Padahal iman ini mesti diusahakan, harus diusahakan sebagaimana kita mengusahakan dunia. Sama dengan usaha dunia, Pak. Sama dengan usaha fulus, usaha mani, doi, uang Allah kata mesti usaha. Mesti usaha Allah kata. Sama dengan itu Allah kata. Kenapa? Iman ini tidak jauh beda dengan uang. Ya kau nega deita, bega wadi di balanca. Ya kura duita, kura wadi di balanca. Ya kau nega deita, bega wadi di balanca. Begini iman seseorang. Semakin kuat imannya, semakin mudah menerima perintah-perintah Allah Ta'ala. Semakin lemah imannya, semakin lemah menerima perintah Allah Ta'ala. Makanya Alhamdulillah, itu Allah Ta'ala ada 3 nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang pertama nih yang ada di otak ini adalah ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua yang ada di dada, iman. Yang ketiga ada perut, makan minum. Allah Ta'ala, kalau 2 saja diusahakan, hanya usaha kepala dengan usaha yang dibawa Allah Ta'ala, maka tidak ada kekuatan untuk mengamalkan itu agama. Banyak lihat sekarang Alhamdulillah, bawa anak-anak sekolah jauh-jauh, pulang jadi tiketnya begitu panjang di depan, begitu panjang di belakang. Tapi karena otak saja terisi akidah iman kosong, Allah Ta'ala pulang ke kampung Allah Ta'ala tidak ada kekuatan mengamalkan agama. Naisen
tengah na kantor nisat tengah na fasai, nisat tengah na bolana, dia nisat tengah na masjid. Tahu jalan ke kantor, tahu jalan ke ini, tahu tapi jalan ke masjid, seperti tidak kenal. Kenapa? Karena hanya ini saja yang ada, tapi akidah ke hati tidak terisi. Yang kedua adalah makan minum hari belakang kalah. Usaha makan minum ini juga ada. Kalau hanya ini saja usaha makan minum, sekalipun bagaimana kehidupan orang itu keduniaannya, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada juga kekuatan mengamalkan agama. Jadi apabila kalian tahu, ini iman ini tidak bisa ditukar dengan yang lain. Kita lihat di televisi orang kawin, apabila kalian kalau beda agama, dia tinggalkan agamanya, akidahnya, disebabkan karena laki-laki. Kenapa? Karena tak tahu apa itu nilainya iman. Tidak tahu apabila kalian tahu. Orang yang tahu nilainya iman, sekalipun dunia beserta isinya diberikan kepadanya, segalanya apa yang ada di dalamnya diberikan kepadanya, tidak akan bisa dia tukar dengan imannya. Kenapa? Karena iman ini nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Ini hadirin perlu kita jaga, kita pelihara, kita perhatikan. Iman itu adanya di hati. Apa itu iman? Iman itu meyakini sepenuhnya akan Allah. Aku diciptakan oleh Allah, aku dipelihara oleh Allah, aku diberi suara. Ini Allah. Segala sesuatu datang dari Allah Ta'ala. Ini mesti ada keyakinan ini. Allah Malik, Allah Khalik, Allah Razik, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah pemberi rezeki. Ini istriku diciptakan oleh Allah, ini istriku dipelihara oleh Allah, ini istriku diberikan rezeki oleh Allah. Semuanya di belakang Allah Ta'ala mesti selalu dibicarakan agar iman tertanam, tertancap di dada. Artinya dia nak tapon ke bawah, aku dia usaha tak. Dia nak patah ke bawah, ya aku dia usaha tak. Sedangkan Lino, maka dia agama dia kagak angkena, mesti diusahakan. Lino lagi yang belakang dia kagak angkena, mesti diusahakan. Apalagi agama, apalagi akhirat, di belakang Allah. Ini mesti diulang-ulang di belakang Allah. Kenapa di belakang? Ini disebabkan di dia, mapamu lagi anak-anak dia cipta metode disuntik lino, sehingga dia cipta mau pun metode lino. Hari bila kalian kata, ya kekurangan itu orang para masyarakat, tapi ya kekurangan agama sepertinya tidak masalah. Ketinggalan kita punya sholat seperti tidak masalah. Dalam satu hari tidak baca Quran seperti tidak masalah. Lidah tidak pernah berpikir kepada Allah Ta'ala seperti tidak ada masalah. Kenapa? Karena hati kita diselimuti karena cinta terhadap dunia. Sebenarnya agama bukan melarang dunia kita. Silakan jadi banyak uang. Silakan adukah terhadap dia. Antum bi umuri dunia. Silakan persoalan duniamu. Tapi jangan sampai dunia ini menghalangi kita mendekat dengan Allah. Jangan. Mau dijadikan dunia jembatan mendekati Allah, bukan menjadi penghalang. Dalam Al-Quran Allah singgung ini. Kemarin Ustaz kita juga beritahu kepada itu. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kamu ada memang yang mau dunia saja. Yang penting bagaimana duitku banyak. Yang penting bagaimana harkam bisnisku banyak. Itu saja pikirannya. Lalu dia tak ambil akal bagaimana sholatnya. Saya ketemu satu orang, dia cerita di belakang dia bisnisnya berhasil aja. Bisnisnya berhasil di Nambiah, tambang. Ya, Allah Ta'ala. Duitnya sudah miliaran. Tapi teman beritahu ketika silaturahmi, dia kata itu pun masih minum, masih mabuk. Ini adalah orang gagal nih. Dia tanya dia kalau bagaimana duitnya banyak. Padahal dia sudah tahu kalau mati duit tidak bisa membantu. Duit tidak bisa membantu. Jangankan mati, waktu sakit saja Allah Ta'ala. Begitu banyak orang punya duit tidak bisa membantu. Hadirin Allah SWT. Jadi yang berkata ini yang kita makan itu La ilaha illallah. Maksudnya La itu mengeluarkan di dalam hati segala keyakinan selain Allah. La itu tidak boleh menyandarkan segala sesuatu kecuali hanya pada Allah saja. Tuhan hilangkan. Tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran di hati kecuali hanya pada Allah. Sekalipun dengan mata lahiriah kita lihat setelah kerja dapat duit, tapi tetap mesti hadirkan keyakinan sepenuhnya bahwa semua pemberian Allah bukan disebabkan karena usaha saya. Karena usaha adalah ujian, ibu bapak. Usaha adalah ujian. Usaha adalah ujian. Dan pasal yang adalah satu contoh adalah supaya kita adalah mudah menyikapi ini pembicaraan saya. Satu contoh adalah kita haus, ya kita haus. Setelah kita haus, kita minum. Setelah minum, hilang haus. Yang menghilangkan haus siapa? Siapa yang
minum haus. Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ada yang setelah minum hilang hausnya, tetapi orang beriman berkeyakinan penuh yang menghilangkan haus ada Allah, bukan minuman. Minuman itu ujian. Saya lapar. Makan. Setelah makan, hilang lapar. Siapa yang menghilangkan lapar? Siapa menghilangkan lapar? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan makanan ini ujian iman. Maka setiap segala sesuatunya itu adalah ujian iman. Di sini banyak orang gagal hadirnya. Ketika dia bekerja, seolah pekerjaan itu yang memberikan rezeki, bukan Allah. Makanya Allah dikesampingkan. Allahu Akbar, matu pilih puan. Mereka mau berusak. Dibawa kopi ini puan. Bayangkan. Sebenarnya mulut tidak bicara, tapi perlakuan kepada Allah yang bicara. Seperti begitu Allah Ta'ala. Ketika Allah memanggilnya, seolah-olah tidak ada kesan siapa itu Allah yang memanggil saya. Memang kalau bicara iman akidah, Allah Ta'ala, tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya kalau bicara iman akidah, Allah Ta'ala. Dan ini mesti diluruskan. Sahabat radhiyallahu anhu majma'in, hadir ya, itu Nabi mendidik sahabat ini perkara iman 13 tahun. 13 tahun Nabi mendidik sahabat ini perkara iman. Hari belakang begitu tidak mudahnya. Hari belakang datang. Sijakka bawa boleh timutka, sijakka bawa boleh timutka, tetapi untuk memasukkan la ilaha illallah ke dalam hati tidak semudah. Tidak semudah hari belakang. Maka mesti diulang-ulang, mesti dibicarakan kepada anak, dibicarakan kepada istri, betapa pentingnya iman dalam kehidupan ini. Hadirin mula, Nabi sinyalir adanya umat air zaman. Angka matu waktu umatku maiga. Dia dulu bilang siagai kana. Banyak sekali. Seperti buih di lautan banyaknya. Ini kita takut ni. Sebabkan ini pacapa batu ki. Kata Nabi, nanti ada zaman umatku begitu banyak seperti buih di lautan. Bagaimana keimannya waktu itu? Kata Nabi, waktu itu umatku imannya ada di waktu pagi, sore sudah jadi kafir. Sore ada imannya, pagi sudah tidak beriman lagi. Bayangkan. Apakah itu mudah iman? Apa tidak perlu bicarakan? Apakah tidak penting? Allah kata, sementara semua amal-amal kita ini tak bernilai kalau tidak dengan iman. Bahkan Allah kata, kalau sesuatu dilakukan dengan iman, sesuatu yang Allah kata tidak semestinya di tempatnya, Allah tempatkan ke tempat yang baik kalau dilakukan dengan iman. Satu contoh, ada satu orang kaya raya. Kaya raya. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang kaya ini mau berimpak, maka dia sembunyikan dia berimpak. Dia sembunyikan waktu malam Allah Ta'ala. Ternyata di siang hari bocor juga Allah Ta'ala. Ada yang tahu. Allah Ta'ala ini impaknya, sedekahnya ini Allah Ta'ala jatuhnya kepada pelacur. Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya ini akan mengulangi lagi sedekahnya di malam hari. Sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu Allah Ta'ala. Hanya karena Allah saja Allah Ta'ala. Maka dia kalau bersedekah, ternyata di siang hari Allah Ta'ala ketahuan yang mendapatkan sedekahnya adalah perampok, Pak Dampok, perompak Allah Ta'ala. Maka dia ulang ketiga kali lagi. Ketiga kali dia ulang lagi. Dia impakkan sembunyi-sembunyi. Ternyata Allah Ta'ala di siang harinya ketahuan juga Allah Ta'ala, ternyata yang menerima sedekahnya itu adalah orang kaya. Tapi orang kaya yang pelit. Asbabnya karena dilakukan dengan iman dan karena Allah Ta'ala. Maka amal ini yang Allah Ta'ala diluruskan oleh Allah Ta'ala. Pelacur yang mendapatkan sedekah itu, sejak dia terima sedekah itu bertobat kepada Allah Ta'ala dan tak berzina lagi dan menjadi walinya Allah Ta'ala. Yang kedua, perampok sejak menerima sedekah itu adalah Allah Ta'ala, sejak itu berhenti menjadi perampok, menjadi orang soleh, akan disebabkan karena sedekah itu. Dan yang ketiga, orang kaya yang pelit itu, sejak dia terima daripada sedekah itu, sejak dia itu menjadi orang yang dermawan, adalah Allah Ta'ala. Ini kalau dilakukan dengan iman. Sebaliknya Allah Ta'ala, amal yang tidak dilakukan dengan iman, maka tak bernilai. Itu bahayanya. Dalam hadis, dalam Allah Ta'ala, Nabi SAW sampaikan, Man sholla yurai faqad asyraka. Man sholla yurai faqad asyraka. Siapa yang sholat karena mau dilihat oleh orang, bukan karena Allah Ta'ala, Nabi sampaikan faqad asyraka, termasuk orang mapat. Orang syirik, sholat itu baik. Mina aja gitu. Allah Ta'ala. Wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Siapa bersedekah karena hendak dilihat oleh orang, dilihat oleh makhluk bukan karena Allah Ta'ala, faqad asyraka, termasuk dia orang syirik.
Wa man shoma yurai faqad asyraka. Siapa puasa karena hendak menilai oleh orang juga termasuk syirik. Pentingnya hadirin Allah Ta'ala menjaga iman. Menjaga iman. Penting menjaga anak, menjaga istri, menjaga rumah, menjaga yang lain. Tapi hadirin Allah Ta'ala menjaga iman jauh lebih penting daripada yang lain. Kadang-kadang begini hadirin mulia. Ketika kita diberikan nikmat harta, kita kadang-kadang pandai mensyukuri. Kita pandai mensyukuri, diberi mobil, kita pandai syukuri, dijaga mobil. Kalau dia kotor, kita bersihkan baik-baik. Rumah, kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, rumah kita jaga baik-baik, kita bersihkan bila Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang pandai yang bila Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kadang ketika kita diberikan nikmat yang ini, nikmat iman, nikmat Islam, kadang-kadang kita tidak pandai mensyukurinya. Ketika diberikan nikmat iman ini, banyak orang tidak pandai mensyukuri nikmat ini. Bahkan hanya akan dilalaikan memeliharanya iman ini. Ini yang Allah Ta'ala yang menjadikan sebabnya Allah Ta'ala nilai kehidupannya Allah Ta'ala gagal. Maka Alhamdulillah termasuk sebenarnya ini takziah. Ini dibiasakan begini Pak. Ramaikan. Takziah ini penting Alhamdulillah. Ini takziah ini mengingatkan kita, menggugah hati kita. Memang terasa kita punya jiwa ini harus terobati. Jiwa kita ini terobati dengan kita ini bertakziah, mengingat mati. Dan itu memang Nabi habiskan sunahkan takziahnya 3 hari. Dan orang yang takziahnya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Hari belakang Allah Ta'ala. Jadi penting hari belakang takziah ini. Supaya kita ada ingatan kembali bagaimana pentingnya iman, bagaimana pentingnya mengingat mati. Ingat mati penting hari belakang Allah Ta'ala. Salah satu yang membuat iman ini rusak, lupa mati. Lupa mati. Seolah-olah, oh ya anu mati, nah lupa, ini loh koki mati. Padahal ini lupa, dia semua kena apa? Coba kita mati, padahal Allahu Akbar, letita egana mati. Egana yang letiku mati po. Egana, ko bito ba ko sa cara kalino. Profesor mati to. Yang jelas dia mati dia pasti mati. Makanya kata ulama, mati itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja masalah mati. Yang tidak biasa setelah mati. Sebab kalau setelah mati baru mulai masalah. Jadi orang-orang dulu itu persoalan dunia tidak terlalu. Persoalan yang setelah mati yang dia bikin, mahalan mati ku mati kan, mahalan aku mati kan, pekogin amaraku, pekogin anuku. Itu yang orang dulu pikirkan, bukan di dunia ini. Bukan, alhamdulillah. Kita balik. Yang kita pikirkan di dunia ini, saya lupa pikirkan yang di akhirat. Dengan bahasanya, kau mau pikirkan di dunia. Dan saya mau kau mau pikir di dunia. Tapi ia akhirat, kau mikir di dunia, mikir jadi akhirat. Ia akhirat, kau mikir di dunia, kau tinggal di akhirat. Payah kau mati nih, ada yang dulu boy. Mulai ting ke lawan itu. Ya kenapa? Namo ke asum payah ke dindi. Oh, dia gagal. Dia gagal alhamdulillah. Dia gagal belakang. Namo ini apa cara gagal? Mati itu adalah pemutus segala amal-amal kita. Alhamdulillah kata Allah lagi yang belakang. Makanya belakang mesti betul-betul perhatikan keadaan iman kita. Artinya orang beriman itu betul-betul merasakan dirinya hambanya Allah. Atanna fangalatala. Desengi ata, tengalena, tewalamparanna. Ada-ada yang berkaitan dengannya. Bukan miliknya, hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya, beli budak. Ata, beli pasai. Waktu beli ata, iro beli na ata, maka dia iro puana. Sebab alin na punah. Maka kue na sabaya punah ini. Angka sulara apite kita puji maka dia wate sulara ya tega tu puji untuk ya tu tu ya gaya teh dia kita si waju pilih waju PS waju aga kemana nih maka dia wate ya waju tu puji untuk ya tu dia nak ada ya puji hari lah kalau tahu. Begitu sama anda kadang-kadang kesandal ayat kamu di mana tega sandal ayat. Maka dia kata aga kafuji untuk ya itu. Wah ini sama lain makanya aga ka. Di TV mulana di papile kamera. Kamera ya tega kafuji. Maka dia kata ya tega kafuji untuk ya itu. Begini lah anda kata. Maka dia anda kalau ia punya masya Allah. Kumapakai keadaan natal Allah Taala. Harkan maka seluruh kehidupan ini akan enak. Ya ruwate mapakuro. Makanya orang dulu ketika dikasih ujian miskin, dia tidak mau minta makaya. Jadi saya bawa miskin yang ini dapatnya dari Allah. Dan ini akan derajat kemuliaannya. Wah, ini penting penting sekali kita mesti tahu. Kaya bukan kemuliaan, miskin bukan kehinaan. Ulang lagi. Kaya bukan kemuliaan, miskin bukan kehinaan. Kaya adalah ujian, miskin adalah ujian.
Jadi orang yang betul-betul menyatakan dirinya bahwa saya hambanya Allah Ta'ala, apa saja keadaannya dia terima dengan baik. Jadi kaya, dia juga bersyukur. Kan orang beriman begitu, Pak. Orang beriman enak sekali memang orang beriman. Dikasih kaya, dia bersyukur. Dikasih miskin, dia sabar. Dan dua keadaan inilah yang menjadikan tingkatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini dulu, alhamdulillah, Masya Allah, ini kita duduk ini, mungkin nafsu kita rasanya sudah mau berhenti. Tapi ini karena alhamdulillah Allah Ta'ala telah letakkan titik, ada kesabaran dalam hati kita. Masya Allah, ini akan menjadi alhamdulillah Allah Ta'ala nilai tersendiri di sisi Allah Ta'ala. Hadirin mulia, duduk begini, Nabi SAW disuruh diperintahkan. Dalam Al-Quran Allah katakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum. Sabarkan dirimu Muhammad kepada orang yang menyeru Tuhannya. Jadi ketika ayat ini turun, maka Nabi SAW cari mana sahabat yang lagi berkumpul-kumpul. Maka ketika Nabi lihat itu sahabat berkumpul, kau sahabat apa maksud kau datang berkumpul ini? Ya Allah, kami ya Rasulullah lagi menceritakan nikmat iman ini, Islam. Ini nikmat yang paling tinggi. Apakah kena itu? Betul, ada itu saja. Maka beliau katakan, sebab itulah Allah perintahkan aku untuk duduk bersama dengan. Jadi Allah Ta'ala majelis begini, Masya Allah. Ini majelis Allah Ta'ala, akhir majelis ini, Allah Ta'ala akan katakan, kumu maghfirah, berdiri Allah ampuni dosa-dosa. Alhamdulillah. Jadi bagusnya kalau 2-3 orang bicara kebesaran Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Di mana-mana di kantor mulai dulu alhamdulillah. Dimulai alhamdulillah, Segalanya mesti selalu cakap ini alhamdulillah Ta'ala. Alhamdulillah Ta'ala. Buat majelis di mana-mana alhamdulillah Ta'ala. Alhamdulillah, biar bukan takziah, bukan orang mati boleh alhamdulillah Ta'ala. Kumpul 20-30 orang. Oh, potong ayam sudah, panggil orang. Alhamdulillah Ta'ala. Biar tak perlu panggil penceramah, sama-sama cerita agama. Jadi alhamdulillah Ta'ala. Ini mesti selalu alhamdulillah Ta'ala. Dibantu supaya alhamdulillah Ta'ala iman ini alhamdulillah Ta'ala berkembang, maju sampai mati dalam keadaan puncaknya iman. Amin. Tapi dimulai dengan rasa cinta dulu, cinta mendengar. Kalau ini pun tak ada rasa cinta mendengar, tak ada rasa cinta duduk, tak ada cinta alhamdulillah Ta'ala, tak datang. Karena cinta tak datang kalau tidak ada pengorbanan. Cinta tak datang kalau tidak ada pengorbanan. Cinta kepada Allah, cinta yang paling tinggi. Maka pengorbanan untuk Allah Ta'ala mesti lebih tinggi dari segala-galanya. Kenapa? Karena cinta yang lain tidak sejati. Cinta yang lain tak sejati. Tak ada yang sejati kecuali cinta kepada Allah. Kalau seseorang mencintai Allah, segala keadaan Allah akan datang kepadanya. Alhamdulillah kata yang lain tak. Orang masuk kubur, alhamdulillah kata. Ada orang cinta sekali istrinya. Alhamdulillah. Sayang sekali istrinya, alhamdulillah kata. Alhamdulillah kalau dia mati, tidak ada istri mau masuk dalam kubur sama-sama suaminya. Pak Imam, suamiku ini sayang sekali kak, cinta sekali kak, Pak Imam kesian. Pak Imam ini kasih kerja tempat di sini, mau kak? Tidak mau dia melekat. Padahal kita dulu banting tulang dibanting cari untuk dia. Alhamdulillah kalau segala macam pakaian, ayo kemana nih di lebar dia? Itu saya bilang pusing kalau nggak pakai pakaian, tidak dipakai. Padahal syariatnya kami cuma bawa kelebak saja. Tapi kalau mati alhamdulillah tak ada satu pun isi mengatakan, Pak Imam, tempat sebelah saya kasih kah? Mau kah sama-sama suamiku? Tidak ada. Paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, senyum. Nanti bulan yang kedua, alhamdulillah Ta'ala sudah mulai berubah keadaan. Mengata, otak. Tanya ini pelari, pelari. Kalau magalau mo bineta mengata. Namo, tahu itu pelari bineta. Ya kita perhatikan ini dan kita ini banyak orang lagi. Banyak orang alhamdulillah adil kepada anak istrinya, lupa adil kepada dirinya. Banyak orang adil kepada anak istrinya, rela berkorban mati-matian mencari untuk anak istrinya, lupa mencintai dirinya. Nak kalsong akan namatay melok sa para anak dinina, nalupay makalsong malena. Wala yung kumati ang kala dia gagawin ditulong sa naging amaran na. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Aso dia nakikiguna walang palagi, dia ito na nakikiguna bijak-bijak. Jadi belakang kita pandai-pandai menyikapi hidup ini, menyikapi hidupnya di belakang kita. Maka tahu kalau kung ka makun na fuji lagi katabi ko mati laki na di ka agan. Mati bini na di ka aga urangi, ang belakang kita lamang katabi ufuji lado puang ila bini ko torong ka cedi nang di ka aga. Hadir belakang kita mungkin inilah saya hadir belakang kita. Jadi hadirlah kembali lagi hadirlah inti pokok ini pembicaraan pertama iman. Memang selalu hadir iman. Jangan tidak bicarakan
Karena memang alhamdulillah nilai sesuatu tergantung iman. Yang kedua alhamdulillah ibadah kita perhatikan baik-baik. Kita perhatikan sumpah jangan bineta, terperhatikan sumpah jangan anak tak, terperhatikan sumpah jangan laki tak. Ya lalu kita perhatikan. Alhamdulillah kalau talang sawa jadi makul ya, kau masalah agama anak kita. Ini pusing atau lebih pusing ke ini. Kau masalah agama anak kita. Sawa iro orang dikasih alih, lemak dendri tambah di surga, tapi kau dendrina alhamdulillah kalau kasih lada lemak dendri, alun dendri. Nairo anak makul mereka kan ya, mairo anak makul mereka babaan ber, tarindri enggak kasih anakku tambah di surga, tapi kau pada dendri alhamdulillah kalau talang. Pada dendri silada lagi lo jojok kabik, kalau mak lo dendri mengata narindri alih nak foto. Hari ini kita alhamdulillah kalau talang. Jadi perhatikan baik-baik alhamdulillah kalau talang. Jadi kita di dunia penting sekali menyikapi alhamdulillah kalau talang. Ini terutama alhamdulillah kalau talang ibadah solat alhamdulillah ya. Ibadah solat perhatikan baik-baik. Jangan biasakan menunda. Orang suka menunda-nunda itu tidak bisa jaga sholat dengan baik. Makanya Tuhan bilang kepada Ta'ala ada namanya sholat berjamaah supaya tidak biasa menunda. Kalau bilang sebentar, hari bilang kepada Ta'ala ada begini banyak, hari bilang kepada nanti lama-lama meninggalkan sholat. Tapi kalau orang betul-betul makanya itu jaga sholat sama dengan jaga gawang. Jaga sholat sama jaga gawang, ya namanya jaga gawang. Depi gagai rodo boleh, kami ini mata aja. Itu namanya jaga gawang, begitu jaga sholat. Jadi jaga sholat kita jaga betul. Orang jaga sholat betul-betul perhatikan, hari bilang kepada Ta'ala. Jadi semua hidup ini akan jadi baik kalau betul-betul sholat diperbaiki. Akan semua hadapkan kehidupan ini akan senang, damai, tentram kalau sholat. Tapi kalau sholat tidak diperhatikan, sholat dimain-maini, tidak bisa. Tidak bisa dibilang. Rumus ini adalah terpakai sumpah jatah. Kalau dengan pasal-pasal yang mau tengah berni, pasal-pasal yang mau tengah berni, supaya tajuk nomor 2 adalah mana? Nomor 2 adalah pasal ni. Sedangkan ini di pasal masa akhir dia pasal-pasal ni. Alhamdulillah kalau tak pasal ni. Pasal memang agama begitu. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang itu tengah dia agak baik. Apakah buka hidayah? Siapa matong-matong anda kalau tak dia lalu. Oh si tengah-tengah ki anda kalau tak. Dia nak buat. Kurang ni lorong asrak desi, kursi asrak lorong desi. Dia anda kalau. Dia termasuk penjali membuat pada 5 jari. Pada 5 jari. Dia kemana kili apa jari? Tidak ada tu. Angkat maka apa? Mesti 5 makan lo Andre. Anda begitu solat. Jadi orang kalau betul-betul sudah betul-betul mencintai sholat, tidak mungkin ada bahasa yang dari mubata supaya aku nggak mungkin ada bahasa. Kalau orang betul-betul sudah cinta dengan sholat, perhatikan dengan baik. Jaga anak-anak kita sholatnya. Perhatikan baik-baik sholatnya istri kita. Jangan sampai istri kita menunda sholat. Jangan. Perhatikan dengan baik. Yang ketiga adalah ibadah muamalah kita, jual beli bisnis. Perhatikan baik-baik. Yang ada riba, yang ada tipu menipu, yang ada haram, yang ada saksi palsu, perhatikan baik-baik. Apa-apa yang masuk dalam diri kita di perkara yang haram, tertolak sama semua. Allahu Akbar. Sebenarnya ya agama dia gawe keras. Artinya ini mah tujuh. Iya, artinya ini tujuh. Digawe agama keras. Artinya ini mah tujuh di belakang Allah Ta'ala. Sehingga perasaannya seperti keras itu agama enggak. Perhatikan baik-baik di belakang Allah Ta'ala. Pada itu susu ya, Pak. Susu. Telah isi teme si teti garu-garu. Nggak mau minum nih. Si teti bawa. Bahayanya tuh. Kopi susu. Yang paling bermerek di Bone. Alah si teti. Jambang. Kita kalau mau minum. Setiti ini membahayakan dia. Ini perhatikan baik-baik enggak. Jangan jual, jangan. Angkat apa pakai. Sedangkan yanu mana? Nah yanu yang matodok TV alena di air. Iko matodok TV alena di air. Ini mata pula mereka mati di air ada bilang kalian tahan. Perhatikan baik-baik. Ini zaman terakhir nih baik. Kalau lokomotif kereta terakhir ini zaman ini. Kalau tidak perhatikan baik-baik, ada bilang kalian tahan. Masya Allah. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Alhamdulillah bapak-bapak semua dalam majama' alhamdulillah kan Kak Zain ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang pada dia puji kipong Allah Ta'ala, mulai dia dapat tudaki konye. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Mulai dia dapat tudaki konye. Begitu juga saya, alhamdulillah Allah Ta'ala. Saya kalau bukan takdir Allah juga saya tidak duduk sini. Malam pertama di belakang Allah Ta'ala saya ditelepon, habis saya tidak aktif. Di belakang Allah Ta'ala aktif. Cuma karena takdir Allah Ta'ala datang untuk sama dia. Ini pun hal yang perlu saya jelaskan. Itu orang yang bicara bukan berarti orang bicara itu sudah baik. Lebih baik, perhatikan Pak. Tidak. Kebetulan saja nih. Coba kan namanya agama, kalau ada ceramah, mesti ada yang bicara, ada yang mendengar. Karena kalau orang ceramah sendiri-sendiri tidak ada orang dengar, apa enggak? Ini mahir. Ya, jadi memang ada begitu kan? Tetapi bukan maknanya orang yang ceramah itu sudah lebih baik dari yang diceramai, tidak. Bukan rumusnya begitu. Bahkan kalau ada orang ceramah
Kalau ada orang ceramah niatnya memperbaiki orang lain, itu salah alamat ceramahnya. Karena ceramah itu niatnya untuk memperbaiki diri. Kemudian alhamdulillah Allah Ta'ala muasyarah. Hubungan tetangga dengan tetangga, istri dengan suami, anak dengan orang tua, bapak dengan ibu, ayah, ibu kita. Terutama kalau masih ada ibu, perhatikan baik-baik ibu kita. Ya roh ini uran, ya roh makun raya, alhamdulillah Allah Ta'ala, surugana ya roh makun raya, kau ni uran surugana uran kau ni dona, perhatikan baik-baik. Begitu istri, perhatikan jangan sampai gara-gara kita suami tak durhaka dengan ibunya, sila ada tu untuk deceng. Perhatikan. Jadi alhamdulillah kalau surganya wanita kepada suaminya. Jadi kalau wanita mau agak jago ibadahnya ya kumadoraka dilakukan sila ada tu. Sila ada tu. Alhamdulillah Allah. Memang ada begitu agama. Begitu agama. Tapi yang makul reye magalo agama tergantung pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tergantung wanita. Dia kau ada kang surganya laki-laki di bawah telapak kaki ibunya. Perhatikan baik-baik. Jadi hubungan perbaiki hubungan alhamdulillah Allah Ta'ala. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terakhir alhamdulillah Allah Ta'ala akhlak ampeta agama alhamdulillah Allah Ta'ala pada namun magaloy agan boleh kalau digaga buana ada kagak maka digake guna iro agama buana agama adalah akhlak ampe kirota at kita maget ampe kirota na perhatikan jadi itu kabar tinya aganitan selagi ampe na kau magalo ampe na selagi dengan sedia datang kepada Islam. Cuma karena kita sekarang akhlak kita buruk, maka jangankan orang kafir mau masuk Islam, orang Islam sendiri keluar dari Islam.